Salam, apa kabar kawan-kawan Sabda Saracana dimanapun Anda berada. Hari ini aku posisinya lagi di satu komplek situs lah yang mesti dilindungi, yaitu di patungnya Joko Dolog sebagai bentuk perwujudan dari Raja Singosari. Beliau disebut juga sebagai Kertanegara. Ini posisinya di tengah kota kawan-kawan. Ini menjadi bakal hal yang menarik buat kawan-kawan muda untuk bisa mempelajarinya sebagai sejarah masa lalu bangsa. Mungkin untuk itu selebihnya bisa diikuti selanjutnya kawan-kawan. Monggo. Arca Joko Dolog merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Jalan Taman Apsari, Surabaya. Pada mulanya, Arca Joko Dolog ditemukan di Desa Kandang Gajah, Trowulan. Tetapi arca tersebut kemudian dipindahkan ke Surabaya oleh Residen Desal. Namun, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa arca Joko Dolog bukan berasal dari Desa Kandang Gajah, Trowulan, melainkan berasal dari Candi Jawi. Pendapat tersebut menyatakan bahwa arca Joko Dolog merupakan arca Aksobya yang menghilang dari Candi Jawi karena candi tersebut pernah tersambar petir. Arca Joko Dolog merupakan peninggalan dari kerajaan Singosari dan merupakan perwujudan dari raja terakhir kerajaan Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Arca Joko Dolog dipahat oleh seseorang yang bernama Nada dan pembuatannya dilakukan sekitar 3 tahun sebelum Raja Kertanegara meninggal karena dibunuh oleh tentara Jaya Katwang. Arca Joko Dolog memiliki panjang 166 cm, lebar 138 cm, serta tebal 105 cm. Arca Joko Dolog digambarkan dengan kepala gundul serta dibuat dengan posisi duduk dan bersikap Bumisparsa Mudra yang melambangkan memanggil bumi sebagai saksi, di mana tangan kiri berada di atas pangkuan, sedangkan tangan kanan menelungkup di atas lutut. Pada alas sandar arca Joko Dolog terdapat prasasti dengan bahasa Sanskerta yang berisi 19 bait yang mengandung 5 makna sejarah yang berkembang pada masa itu, yakni mengenai perebutan kekuasaan terhadap pembagian tanah Jawa menjadi Jenggolo dan Panjalu, yang mana akhirnya keduanya dapat disatukan kembali oleh Raja Wisnuwardana. Prasasti pada arca Joko Dolog juga bertuliskan angka 1211 atau 1289 Masehi, yang mana tahun tersebut merupakan tahun dibuatnya arca Joko Dolog. Selain itu, prasasti tersebut juga berisi tentang pembagian kerajaan Airlangga serta penobatan Raja Kertanegara sebagai Buddha. Sementara itu, nama Joko Dolog dikenal juga sebagai nama tokoh cerita rakyat di Surabaya, yang mana legenda ini hampir menjadi sebuah cerita nyata. Kisah ini berlatar belakang sejarah Kadipaten Surabaya dengan adipatinya bernama Jayeng Rono. Cerita ini mengisahkan seorang putri cantik bernama Dewi Purbawati yang hidup di Surabaya. Banyak pangeran yang ingin melamarnya, termasuk Pangeran Situbondo dari Madura dan Pangeran Joko Taruno dari Kediri. Keduanya diberi syarat oleh Adipati Jayeng Rono untuk membuat pemukiman dengan membuka lahan di hutan barat Surabaya. Pangeran Situbondo bekerja keras membuka hutan, tetapi Joko Taruno berbuat licik dengan menghasut Joko Jumput untuk mengalahkan Situbondo. Akan tetapi kebohongan Joko Taruno terbongkar. Akhirnya Adipati mengutuk Joko Taruno menjadi patung. Kemudian patung itu dikenal dengan nama Joko Dolog. Masih menurut cerita rakyat, nama Joko Dolog sendiri dipercaya berasal dari budaya ludruk di Surabaya, Jawa Timur.
di mana dalam salah satu ceritanya ada kisah Joko Dolog yang sangat terkenal itu. Bahkan ada cerita yang menyatakan bahwa lokasi ditemukan patung atau arca tersebut berada di dekat sebuah pohon dolog. Maka arca tersebut dinamakan Joko Dolog. Kembali kepada sejarah. Dan berdasarkan prasasti tumpang, pembuatan arca Joko Dolog dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Kertajaya, putra Wisnuwardana sebagai Raja Singosari yang terkenal mempunyai kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas. Kertanegara adalah putra Wisnuwardana Raja Singosari tahun 1248 sampai 1268. Ibunya bernama Waningyun yang bergelar Jayawardani. Waningyun adalah putri dari Batara Parameswara, putra sulung Ken Arok, pendiri Singosari dari istri Ken Dedes. Berdasarkan prasasti Mula Malurung, prasasti Pakiswetan, sebelum menjadi Raja Singasari, Kertanegara lebih dulu diangkat sebagai Yuwa Raja di Kediri tahun 1254. Menurut para raton, ia adalah satu-satunya Raja Singosari yang naik tahta secara damai. Kertanegara merupakan sosok Raja Jawa pertama yang ingin memperluas kekuasaannya mencakup wilayah Nusantara. Dalam bidang keagamaan, Kertanegara memperkenalkan penyatuan agama Hindu, aliran Siwa dengan agama Buddha, aliran Tantrananya. Oleh karena itu, dalam para raton, Kertanegara sering juga disebut sebagai Batara Siwa Buddha. Menurut negara Kertagama, Kertanegara telah menguasai semua ajaran agama Hindu dan Buddha. Itu sebabnya Kertanegara dikisahkan pula dalam naskah-naskah Kidung sebagai seorang yang bebas dari segala dosa. Gelar keagamaan Kertanegara dalam negara Kertagama adalah Sri Jenana Bajreswara, sedangkan dalam prasasti tumpang ia bergelar Sri Jenaneswara Braja. Kertanegara diwujudkan dalam sebuah patung Jina Mahat Sobya atau Buddha yang kini terdapat di Taman Apsari Surabaya. Patung yang merupakan simbol penyatuan Siwa Buddha itu sebelumnya berasal dari situs kandang gajah Trowulan yang pada tahun 1817 dipindahkan ke Surabaya oleh Residen Baron A.M. de Salis. Oleh masyarakat, patung tersebut dikenal dengan nama Joko Dolog.